Saya pikir itu, pabrik ini adalah pabrik, baterai pack ya, Mhm, yang pertama di Indonesia. Sebetulnya ada pabrik, baterai sel yang sudah jadi, mhm. yaitu PT ABC di Tangerang. Ya itu sudah saya kira udah tahun yang lalu sudah jadi. Ya nah ini memang kapasitasnya yang 10 gigawatt hours ini, eee, luar biasa besar. Tapi Mhm. memang ini diperuntukkan untuk mobil. Mhm, mhm. Ya, karena mobil menggunakan baterai yang besar-besar. Nah, itulah saya kira, menurut catatan saya paling tidak separuhnya kalau Hyundai bisa memproduksi di atas 100.000 Mhm. pada tahun, 2024 misalnya, dia itu bisa terpakai separuhnya. Oke, berarti Iya kalau sekarang posisi kan sudah 70-80% ya, berarti ini iya. akan diperkirakan benar-benar akan running di 2024 mendatang begitu ya. Anda lihat itu sebagai, tahun yang tepatkah begitu ya, di saat konsentrasi mungkin masyarakat sebagian besar akan lebih ke politik year-nya ya 2024 nih Pak Agus? Saya berpendapat bahwa antara bisnis dan politik itu memang harus terpisah Mhm, gitu ya sebaiknya. mhm, Karena, eee, ya walaupun tentu ada riak-riak, kita tidak bisa mengharapkan, bahwa itu, akan, apa, membuat bisnis menjadi sulit kan. mhm. Justru harusnya bahwa politik itu membuat lebih bergairah. Harus ya? Iya Mhm, gitu. mhm, Nah oleh karena itu saya melihat bahwa kalau investor sudah masuk tentu segala sudah dihitung, ya mhm, kan? Bahwa, Indonesia, memiliki kemampuan untuk menjadikan itu sebuah pabrik yang mhm. besar di Asia, Tenggara, saya kira gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya akan seperti apa, karena memang running-nya sudah berjalan cukup panjang. Saya ke Pak Mutarudin. Pak Mutarudin ini melihatnya seperti apa nih, ambisi Indonesia sendiri untuk menjadi raja baterai listrik dunia, dan memang secara step by step-nya kita kayak on track sekali gitu ya, sampai nanti akan ada baterai listrik juga yang akan dijalankan di tahun 2024. Walaupun kita harus berhadapan juga dengan hal lain, yaitu adalah politik year di Indonesia 2024. Ini seperti apa Pak Mutarudin? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau kita melihat posisi Indonesia hari ini ya, itu memiliki sangat posisi yang kuat dalam industri baterai terintegrasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia juga merupakan hari ini ya, merupakan ranking 16 daripada ekonomi dunia. Ya. Dan insya Allah pada tahun 2024, 2045 Indonesia sudah menjadi ranking kelima dari pemain ekonomi terbaik terbesar di dunia. Dan Indonesia juga memiliki sumber daya ya, memiliki bahan baku untuk kendaraan listrik ya, bukan hanya untuk baterainya saja, tapi untuk kendaraan listrik. Kita punya timah, kita punya aluminium, kita punya tembaga ya, kita punya nikel yang sudah mulai kita garap ya. Kita juga punya nikel ya, dan kemudian kita juga punya litium dan Mhm, punya kobalt ya. Jadi cuma litium dan kobaltnya yang masih belum maksimal kita eksplorasinya. mhm, Sedangkan nikel sudah berjalan. Artinya dari sisi pembuatan bodi mobil listrik ya, kemudian baterainya sendiri pun Indonesia memiliki potensi itu. Nah, oleh karena itu saya kira sangat beralasan jika Indonesia punya tekad yang kuat menjadi pemain daripada baterai dunia. Dan karena kita memiliki semua potensi itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah yang telah membuat roadmap tentang ekosistem baterai di Indonesia ini bisa berjalan secara berkesinambungan, tidak parsial ya, mhm. tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus step by step, gradual, terstruktur, sistematis mencapai kepada target yang dicapai. Sejauh pemerintah punya komitmen kuat untuk itu ya, dan tentu kami di DPR memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap hal ini, dan karena memang baterai ke depan Indonesia juga akan menguasai itu. Oleh karena itu tentu potensi yang dimiliki ini tidak bukan berlebihan Mhm. bahwa Indonesia akan menjadi pemain industri baterai terintegrasi yang terbesar di dunia, Asia Tenggara. Karena kita memiliki semua potensi itu, tinggal bagaimana potensi ini kita optimalkan. Oke. Dari hulu ke hilirnya yang harus kita optimalkan. Di Mhm, hulunya kita sudah punya sumber dayanya, di hilirnya industrinya harus kita percepat. mhm, Seperti pembangunan smelter dan lain-lain. Nah, ini bagaimana peran Kementerian SDM,
stakeholder terkait, pengusaha, ya, pemerintah pusat dan daerah bersama kami legislatif tentu secara terintegrasi punya misi yang sama, ya, punya komitmen yang sama untuk mengembangkan industri baterai terintegrasi di Indonesia. Saya kira ini bukan hal berlebihan dan bisa diwujudkan jika memang kita punya tekad yang kuat dan berkesinambungan kebijakannya, tidak parsial dan tidak putus tengah jalan. Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Agus nih ya. Tadi dikatakan oleh Pak Muntarudin adalah bagaimana sinkronisasi antara hulu dan hilir begitu ya untuk bisa mengisi rantai pasok dan kemudian menjadi salah satu source juga untuk menguasai menjadi raja baterai listrik. Nah, sejauh ini kesiapan demi kesiapan kalau dilihat dari level of sinkronisasinya ini yang terjadi gitu ya untuk menjadi raja baterai listrik dunia, Indonesia sudah sampai mana nih Pak Agus? Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Muhtar. Hyundai ini baru di packing tadi saya sudah bilang. Jadi di ujung, ya kan. Sementara bahan baku yang untuk selnya dan sebagainya masih diimpor. Dan LG sendiri memang berniat untuk melakukan investasi sampai ke hulu. Tapi partnernya bukan dengan Hyundai, tetapi partnernya dengan PT IBC yang sekarang masih dalam proses. Nah, itulah yang disebutkan tidak parsial. Jadi akan memproses nikel tadi ya dari ore kemudian menjadi zat kimia aktif sulfat ya nikel sulfat kemudian prekursor menjadi katoda dan sel dan conde packing. Jadi yang ini yang jadi itu baru di ujung sekali ya. Tapi dia langsung ke mobil. Jadi pemakainya sudah ada. Oke, berarti yang di hulu sendiri sebenarnya sudah ada komitmen yang juga sudah diberikan LG itu sekarang sedang melakukan istilahnya semacam perundingan dengan IBC ya untuk melakukan investasi sampai ke hulu. IBC sendiri sudah melakukan CSPA dengan partnernya yang lain ya, yaitu dengan dengan CATL. Ya, jadi ada dua nanti. Nah, kalau dua ini jadi, saya kira yang disebut raja baterai di salah satu pemain baterai di dunia yang besar, saya kira itu sesuatu yang tidak terelakkan. Karena